Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan modul ke-13 dari mata kuliah jaringan komputer. Modul 13 ini tentang ICMP yang ngebahas soal protokol pesan kontrol jaringan, terus tools utama buat nguji konektivitas jaringan. Buat ICMP sendiri itu singkatan dari Internet Control Message Protocol. Nah, ICMP itu dia protokol yang digunakan untuk mengirim pesan error dan informasi terkait pemrosesan paket IP dalam jaringan. Nah, perlu dipahami juga kalau IP itu adalah protokol yang istilahnya itu best effort gitu. Karena dia tuh nggak ngejamin pengiriman paket. Nah, ICMP itu hadir bukan untuk membuat IP menjadi reliable, tapi untuk memberikan feedback ketika ada masalah dalam pengiriman paket. Nah, untuk ICMP sendiri itu dia tersedia dalam dua versi. ICMP v4 buat jaringan IPv6, IPv4, terus ada juga versi ICMP v6 untuk jaringan IPv6 tentunya. Terus ditambah juga fitur tambahan yang lebih lengkap gitu. Terus ICMP sendiri itu sering diblokir di jaringan gitu, di jaringan produksi karena alasan keamanan. Nah, buat ICMP sendiri itu ada 3 jenis pesan yang penting buat kita pahamin. Yang pertama ada host reachability, echo request, dan echo reply. Pesan ini tuh digunakan untuk menguji apakah sebuah host itu bisa dijangkau. Nah, pengirim itu dia mengirim ICMP echo request, echo ya, ECHO, dan jika host di tujuannya aktif, ia akan membalas dengan ICMP echo reply. Nah, inilah yang menjadi dasar dari perintah ping yang kita kenal biasanya. Terus yang kedua ada destination of service unreachable. Nah, pesan itu dikirim oleh host atau router ketika paket tidak bisa diantar ke tujuannya. Nah, pesan itu biasanya disertai kode yang menjelaskan penyebabnya. Buat ICMP v4 itu beberapa kodenya ada kode 0 itu buat net unreachable, kode 1 buat host unreachable, kode 2 buat protokol unreachable, dan kode 3 buat port unreachable. Kayaknya yang kedua saya salah. Kode 2 tadi buat protokol unreachable, yang ketiga buat port unreachable. Terus kalau buat ICPv6 itu kodenya sedikit berbeda. Kode 0 itu no route to destination. Kode satunya itu diblokir secara administratif gitu, misalnya oleh firewall. Terus kode 4 itu port unreachable. Nah, terus yang ketiga adalah time exceeded. Pesan ini itu dikirim router ketika paket harus dibuang karena nilai TTL atau time to life pada IPv4 atau hop limit pada IPv6 sudah mencapai 0. Terus setiap kali paket melewati satu router, nilai TTL-nya itu dikurangi 1. Terus kalau mencapai 0 sebelum sampai tujuan, router itu ngebuang paket tersebut dan mengirim pesan time exceeded ke pengirim. Nah, mekanisme inilah yang dimanfaatkan oleh traceroute. Nah, ICMP v6 itu memiliki fitur tambahan yang tidak ada di ICP v4.
yaitu 4 jenis pesan khusus sebagai bagian dari Neighbor Discovery Protocol atau NDP. Yang pertama ada RA atau Router Advertisement. Router mengirim pesan ini setiap 200 detik ke semua host IPv6 di jaringan yang berisi informasi prefix, panjang prefix, DNS, dan default gateway. Nah, host yang menggunakan SLAAC itu memanfaatkan RA untuk mengonfigurasi IP address-nya secara otomatis. Nah, lalu yang kedua ada RS, yaitu Router Solicitation. Jadi ketika host baru terhubung ke jaringan, RS ini tuh hostnya itu mengirim RS untuk meminta informasi dari routernya. Nah, router kemudian merespon dengan RA. Terus yang ketiga ada NS atau Neighbor Solicitation yang setara dengan IRP request pada IPv4. Ini tuh digunakan untuk dua hal. Yang pertama, untuk mencari MAC address dari sebuah IPv6 address, dan juga melakukan DAD atau Duplicate Address Detection, yaitu memastikan IPv6 address yang akan dipakai sebelum digunakan pada perangkat lain. Lalu yang terakhir ada NA atau Neighbor Advertisement, yaitu respon kepada NS berisi MAC address dari perangkat yang dicari. Ini tuh setara dengan IRP reply pada IPv4. Terus buat ping sendiri, ini tuh kan sebuah cara untuk mengetes konektivitas. Nah, ping itu sendiri kan tool paling dasar gitu buat nguji konektivitas jaringan. Itu menggunakan ICMP, Echo Request, dan Echo Reply. Buat cara kerjanya itu kita ngirim Echo Request ke alamat tujuan. Jika host tujuan itu aktif dan dapat dijangkau, ia membalas dengan Echo Reply. Nah, kemudian pingnya akan menampilkan round trip time atau waktu yang dibutuhkan paket pergi dan kembali sebagai indikator performa jaringan. Nah, kalau tidak ada balasan dalam batas waktu tertentu atau timeout, ping menampilkan pesan bahwa respon tidak diterima. Ini bisa menandakan masalah konektivitas, tapi bisa juga karena pesan ICMP-nya diblokir oleh firewall. Nah, buat pengujian ping itu sendiri ada 3 jenis yang perlu kita pahami. Yang pertama ada ping loopback. Nah, membuat ping loopback ini itu kita menggunakan alamat 127.0.0.1 untuk IPv4. Lalu kalau buat IPv6 itu titik 2.2.1. Nah, ping ke loopback itu dia menguji apakah TCP/IP itu sudah terinstall dan berfungsi pada host itu sendiri. Nah, jika berhasil artinya stack IP di IP perangkat itu kita, kalau berhasil stack IP di perangkat kita itu bekerja normal. Nah, tapi yang perlu diingat adalah ping loopback ini itu tidak menguji kondisi kabel atau NIC atau koneksi ke perangkat lain. Nah, ia itu cuman ngebuktiin bahwa software TCP/IP di dalam komputer kita itu berjalan dengan benar. Nah, lalu jenis yang kedua itu adalah ping default gateway. Nah, jadi ping ke default gateway itu adalah router yang terhubung langsung ke jaringan lokal kita. Kalau berhasil, artinya itu host kita bisa berkomunikasi dengan router di jaringan lokal. Nah, ini ngebuktiin bahwa NIC-nya itu berfungsi, lalu kabel atau koneksi wireless itu aktif, lalu konfigurasi IP address dan subnet masknya itu sudah benar. Nah, tetapi jika ping ke default gateway-nya gagal, maka ada masalah di koneksi lokal, entah di kabel, konfigurasi IP, atau router itu sendiri. Lalu buat jenis ping ketiga itu adalah ping ke remote host. Nah, perangkat yang berada di jaringan yang berbeda itu misalnya server di internet.
Kalau berhasil, artinya komunikasi end-to-end dari host kita ke tujuan di luar jaringan lokal itu berjalan dengan baik. Nah, melewati router mungkin beberapa hop hingga sampai ke tujuan. Terus jika ping ke loopback dan default gateway-nya berhasil, tapi ping ke remote hostnya itu gagal, masalahnya kemungkinan ada di luar jaringan lokal kita, misalnya di routing, ESP, atau firewall di jalur tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas soal trace route. Trace route. Nah, trace route ini kan dia ngelacak jalur paket. Jadi kalau ping itu kan hanya memberitahu apakah tujuan bisa dijangkau atau tidak. Nah, jadi kalau trace route itu ngasih informasi yang jauh lebih detail. Dia nunjukin step hop yang dilalui paket dari sumber ke tujuan. Nah, kalau buat di Windows sendiri itu perintahnya adalah tracer. Nah, kalau buat di Linux atau di Mac itu perintahnya adalah tracer route. Nah, buat cara kerjanya itu kita memanfaatkan mekanisme TTL dan pesan ICMP time exceeded. Pertama, itu tracer itu mengirim paket dengan TTL 1. Nah, router pertama itu mengurangi TTL menjadi 0, lalu membuang paket dan mengirim time exceeded kembali ke sumber. Nah, dari sini kita tahu IP address router pertama. Nah, kedua itu paket dikirim lagi ke TTL 2. Nah, router pertama meneruskan, router kedua yang membuang dan mengirim time exceeded, itu kita tahu router kedua. Ya, saya jelaskan ulang buat cara yang kedua. Jadi yang kedua itu paket itu dikirim lagi dengan TTL 2. Nah, router pertama itu nerusin. Terus yang ngebuang dan ngirim time exceeded itu adalah router kedua. Jadinya kita tahu tentang router keduanya. Terus proses ini itu terus berulang dengan TTL yang terus bertambah sambil paket akhirnya sampai ke tujuan dan membalas dengan echo reply. Nah, hasilnya adalah daftar lengkap semua host beserta waktu tempuh ke masing-masing host. Nah, itu sangat berguna untuk mengidentifikasi di mana masalah jaringan sering terjadi. Nah, selanjutnya adalah strategi troubleshooting pada ping dan trace route. Nah, kalau di prakteknya, ping dan trace route itu digunakan secara bertahap saat troubleshooting. Maka yang pertama itu kita ping loopback 127.0.0.1 untuk memastikan TCP IP-nya itu berfungsi di host kita. Lalu setelah itu kita ping default gateway buat mastiin koneksi ke jaringan lokal itu berfungsi. Lalu yang ketiga kita ping remote host itu untuk menguji konektivitas ke luar jaringan. Lalu yang keempat kita kalau ping ke remote host itu gagal, kita jalanin trace route buat nemuin di hop mana paket itu berhenti atau mengalami delay tinggi. Nah, dengan pola ini itu kita bisa mempersempit area masalah secara sistematis dari dalam keluar dan dari host hingga ke tujuan akhir. Nah, jadi buat kesimpulannya, kemampuan menggunakan ping dan trace route ini itu adalah skill dasar yang wajib dimiliki setiap network administrator dalam mendiagnosis masalah jaringan sehari-hari gitu. Jadi kita penting buat tahu jenis-jenis pesan ICMP, buat uji konektivitas, terus destination unreachable buat notifikasi kegagalan pengiriman, terus dua tools troubleshooting fundamental kayak ping dan trace route gitu. Mungkin sekian buat presentasi di modul ke-13 tentang ICMP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.